Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Yang datang sedang Allah sekitar 100 ribu. Sudah kalau kita saja. Sabar yang kita kenal saya dan kita sama orang dan kami harus ada masyarakat yang bergerak sampai kami mikir dalam sebuah tiga apa kalau yang dalam nggak mesti insyaallah banyak kesempatan ini saya kasih juga masih terkacau lain. Saya bilang kasih karena semalam kita di Universitas Muhammadiyah kita kemarin tentang cinta. Kalau semalam kita kepada pencipta kepada Allah, kalau sekarang kita cinta kepada ciptaannya. Cuma udah lebih komunikasi udah pada salah udah salah boleh kita kan udah pas kalau udah kemarin boleh juga masih ada. Ini kebanyakan cowok cewek yang cewek gitu kan. Mudah-mudahan video yang ulang dari sini akan segera dengan pakaian yang banyak dokumen. Dan seperti itu yang kita dulu ini jadinya ada di Instagram aja kayak. Tapi lebih banyak dia di sini daripada Instagram, soalnya Instagram itu bisa kita dia pakai apa dengan ini betul bukan mana kita ada yang pakai ada yang pakai kamera yang kalian belum deh ternyata masih yang sini lebih keren daripada di sini. Kali ini kita bahas tentang halalkan cinta dengan pernikahan. Ngomongin tentang pernikahan itu ini tidak yang nggak boleh ya. Tapi itu menyenangkan dan namanya nikah itu setiap orang saya ketika berbuat itu besok aja pokoknya. Saya pasti nggak tahu gimana mereka bikin dari pesan. Ya sebenarnya kalau nikah kita berapa hari dari dulu di kota pakai nama teman sama kakak kelas sama ustaz mau bakal dan yang itu nanti yang dibicarain tentang keberadaan istri. Yang dibicarakan itu tentang iuran kebersihan komplek, apa bayar kos kosan, bayar air, pokoknya yang dibicarakan itu yang berkaitan. Jadi mending kosan juga aja, pasti yang dibicarakan itu yang seru-seru begitu. Padahal kenyataannya yang itu sih. Tapi itu cuma sekitar 10% dari serba-serbi pernikahan. 90% ya bicara tentang sekolah, menteri lain. Gak 90%-nya adalah bicara tentang cinta. Makanya kalau kita ngomongin pernikahan, mudah-mudahan ini jadi kayak booster buat teman-teman terutama yang ikhwan yang cowok-cowok dan laki. Booster buat lebih berani datang dan gak lagi berpikir. Lebih baik kita adalah mencoba daripada
malah melihat orang lain udah kayu gitu ya, yang di letting apa kalkulator sekolah atau yang kampus secara ini kalau datang yang ini apa datang tahun ini si Fulan udah berdua, tahun depan si Fulan lagi berdua, dan terus akhirnya semuanya udah punya pasangan dan tinggal kita sendiri. Akhirnya apa yang kita kenal sendiri dibully rata, dibully dapat disuruh jadi MC lah, disuruh itu. Daripada saya dengan orang yang selalu tentang masalah menghalalkan kesempatan dengan perempuan. Coba teman-teman perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa, saya akan membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حافظات للغيب بما حفظ الله والذين تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki itu adalah obat terhadap perempuan. Karena Allah telah memberikan kelebihan bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka berkewajiban memberi nafkah dari harta-harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang salihah itu adalah yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa berjaga diri ketika tidak bersama dengan suaminya, sesuai dengan syariat yang Allah jadikan sebagai penjaga baginya. Sedangkan perempuan-perempuan yang kalian khawatir akan melakukan kesalahan itu nasyuk, maka berilah mereka nasihat baik-baik. Jika tidak bisa, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Jika tidak bisa, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka taat kepada kalian, janganlah sekali-kali kalian mencari jalan untuk menyakiti mereka. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Astagfirullah. Teman-teman dan dalam Allah SWT, kita coba membahas tentang pengalaman cinta melalui pernikahan dengan beberapa ayat. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 34. Pertama, Allah katakan di sini al-rijal qawwam. Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu artinya penegak. Di sini seolah-olah Allah itu kasih kayak bibir para laki-laki. Para laki-laki, jika kalian ingin menegakkan rumah tangga, yang harus punya inisiatif itu adalah rijal, bukan perempuan. Yang harus aktif
yang harus improve, yang harus datang, yang harus dari, yang harus kepo, yang harus talking, laki-laki. Makanya ada jalan bahwa laki-laki itu yang berbeda, perempuan yang hanya menunggu kemudian dia memutuskan dia atau tidak. Biasanya kalau kita ini masih penelitian, kalau tidak dia answer. Lebih malah lagi kalau merasa mengganggu di bawah dia. Kalau perlu sekalian juga artinya perempuan tidak bisa sakit hanya laki, laki-laki harus lebih aktif. Perempuan aktifnya baik. Perempuan aktifnya meminta kepada pemilik cinta. Perempuan membantu laki-laki untuk datang ke rumahnya dengan banyak bantuan. Membantu laki-laki untuk datang ke rumahnya dengan banyak tahajud, dengan banyak istighfar. Karena istighfar adalah kejadian. Karena kita kan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang belum pernah mendapatnya belum ini. Biasanya kasih saja dengan ini. Keajaiban di sini ada keajaiban yang keajaiban istighfar. Jadi ikhtiar atau usaha ya, cewek untuk supaya bisa menikah mungkin tidak seperti laki-laki yang aktif mencari, mendekati, melamar, mengutarakan kesehatan. Kalau perempuan tidak begitu. Dia menggunakan cara-cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara salah satunya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbisik kepada Allah, minta Allah jadi wajiblah. Karena kalau Allah jadi wajiblah itu pasti berhasil. Kalau Ustaz yang jadi wajiblah belum tentu berhasil. Makanya kalau Ustaznya masih jauh. Bahkan Ustaznya kebetulan masih single itu kan ini bisa saja kata yang lain. Oh iya, lama sudah terus kontrasnya tidak ada kaitan tipe perempuan yang saya cari putih, panjang, Korea itu. Terus misalnya pendidikannya S1 di kemasan, lingkungan segala itu, ini ada aja. Habis itu ngomong kalau ini ada, saya juga mau nih. Sehingga kalau kamu menyadari pergi ini pasti tidak akan mencoba lagi kan. Mungkin dalam Ustaznya dulu, kalau Ustaznya masih sih. Ya makanya kalau mencoba dengan manusia, selalu berhasil. Tapi kalau saya pernah mencoba lagi guru saya. Jadi sebagai pacikla saya punya pengalaman 2 kali. Mencoba lagi guru saya di Mesir. Orang Mesir juga pilihan itu ada. Rata-rata laki-laki Mesir menikah di usia 40 tahun ke atas. Makanya usia mereka yang 20 tahun anaknya masih kecil. Kayak di Suriah kalau kita memperhatikan banyak laki-laki yang anak kecil itu sama keluarga. Mereka usianya cuma 1,5 tahun, 2 tahun. Karena memang menikah hanya ibunya itu di usia 40 tahun, kalau ayahnya ibunya mungkin 20 tahun. Kenapa? Karena mereka kalau menikah itu harus makan dulu. Maharnya mahal untuk orang menikah. Orang yang paling murah itu apartemen. Salah satu bangunan tadi, bukan satu gedung, satu berarti itu satu apartemen. Dengan satu mobil, dengan uang belanja sebulan itu minimal $500. 5 juta, 2 jutaan. Itu untuk bisa nikah. Sehingga rekan-rekan yang saya kenal, saya tahu tentang kayak itu bukan menikah kalau udah jadi tahun. Dan kita kan ambil S2 itu awal-awal S2 paling cepat 6 tahun. Keluarga dokter belum itu sih. 6 tahun itu paling cepat, kita dari sekolah 6 tahun. Rata-rata teman saya yang udah sekolah di sana itu 10 tahun. S2 doang tuh. S3-nya 6 tahun paling cepat, jadi kurang lebih S2, S3 itu 15 tahun. S1-nya selesai usia 25 tahun kurang lebih. Terus S2, S3 40 tahun. Jadi setelah S3 selesai mereka nikah.
Dan selesai dia mesti ada tentu langsung dari dosen di Al-Azhar atau yang dari maksudnya Al-Azhar itu biasanya sering orang. Mulai yang baru jadi S3 biasanya jadi guru di SMA. Kita kualitas pendidikan Islam Indonesia guru SMP SMA itu gampang. Kalau sih biasanya nih sudah taksi. Padahal sekarang bukan. Kalau sih tinggal sekarang tak habis. Jadi kalau saat ini mesti jadi kalau kita referensi itu kalau kita harus sebelum pas misalnya pasar musik gitu pokoknya insya Allah sampai yang tidak ada mau balik ada perusahaan habis kalau sih jadi kalau sekarang kita persen mau semuanya kasih kalau semua industri kerjanya jaga perusahaan atau yang dijadikan berkopi atau begitu tersebut. Ketika ada pengambilan dari SMP, SMA, kalau yang kita saja berdasarnya di kampus, kalau ada profesor malu benar-benar dari dosen tetap ya. Kalau dia bikin sport atau marina, atau dia beberapa bulan sebentar. Tapi kan kalau ada lagi perempuan itu kan ya cari detail untuk kita. Kalau laki-laki itu benar-benar bekerja dengan mempersiapkan segala hal, mudah-mudahan bisa menanggapi itu dia mencari kalau dia yang mendatangi oleh perempuan tidak. Dia tidak perlu mempersiapkan seperti laki-laki bekal materi untuk menanggapi tidak perlu. Walaupun kalau dia punya itu satu banyak, tapi bukan kewajiban. Ya dengan bentuk perdagangan laki-laki dengan bentuk pada laki-laki terus gimana jangan yang cewek lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya laki-laki dan dia dengan cara bikin usaha apa mungkin ide istri itu perempuan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bantulah calon aku yang lagi bekerja dengan hati pandang atau mungkin baru lagi saja. Mau tahu kan masalahnya pas lagi gue bilang mama pagi akhirnya doain itu siapa kamu jangan kita kok biasa udah banget jangan kepikiran itu mungkin tidak jadi mudah dalam kerja mencari nafkah itu teman-teman yang cocok karena ada calon ini dari kita yang hidup banyak Allah. Dan meluangkan kau namanya, karena apa aku diserahkan. Tapi dia berdoa itu sekarang mudah-mudahan doanya itu memudahkan jalan kita untuk bertemu. Makanya banyak perempuan dia lebih pasti dari yang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, karena istighfar itu mengatakan istighfar. Dari memaafkan di tempat pemahaman itu benar tiba-tiba rasanya kok banget dengan kota Basel. Kalau misalnya pengen banget kota Basel ada apa yang kita Basel pokoknya di Basel itu gak kenal siapa-siapa di Basel itu gak punya teman gak punya ada kalau di bawah aku gak ada kota Basel kita pokoknya kan dari kota Basel bukan apa-apa kalau siapa gak tahu pokoknya kan udah deh tiba-tiba muncul keinginan ingin datang ke kota Basel. Karena keinginan ini kita berhari-hari di sini pemahaman perasaan saya harus berangkat ke kota Basel. Sampai di kota Basel, lalu dan tidak tahu harus di mana akhirnya di lapangan inap di masjid. Di bulan di Islam di ternyata di Mesir sama anak bahwa mas lagi ngapain di sini? Saya hanya pemanasan di masjid taman kota. Ini kan model apa kita dalam masjid uang Muslim. Akhirnya pemahaman bersikap bahwa ini lah yang kita masjid. Kita kadang-kadang kita pemahaman yang besar tadi mas semua masih ada di sini. Lalu saya bawa kita saya itu tapi kalau ada cinta, ada cinta, orang mikirnya mesti kita sampai ke terkuat. Pas lagi di dalam berpikir balik, ada kata ini dari kemarin sekolah penting dan ada di pinggir jalan. Yang punya tokoh itu untuk konten dan orang Jawa Barat di depan juga mesti dipanggil. Wes ini, pas mau mana? Saya mencari teman bermalam, saya bersama dia.
Katakan itu kalau ya udah tinggal di sini aja malam ini. Kalau saya sederhana tapi cukuplah bukan istirahat satu malam. Oh ya terima kasih jazakallahu khairan jazaa. Ini kurang sih. Namanya festival mati malam dan tiga malam kayak bangun dan mereka buat roti itu wah banyak orang pada beli roti pada semua. Yang kira itu kita beli roti. Pas lagi ngadu-ngadu roti, bahkan kalau untuk tahajud. Ketika itu akan lalu lewat kehidupan pakai yang lain roti, cuma Ahmad berkata dan penjual roti ini setiap kali mengadu roti dia beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu aja terus. Sampai kemudian Allah bertanya, ya Fulan, udah malam apa kamu jualan roti? Tadi orang kita sudah tahu. Apakah selama ini kamu selalu beristighfar setiap kali mengadu roti? Katanya saya sudah melewatkan istighfar ini selama 10 tahun setiap kali dalam roti. Tidak tahu mungkin 1000 kali, mungkin 100 kali, cuma berapa tahun kali Allah yang jelas istighfar terus setiap kali dalam roti. Dan 10 tahun. Sehingga akhirnya Allah bertanya, terus apa hasilnya? Kalau misalnya kamu udah awal istighfar, apa hasilnya dalam kehidupan kamu? Orang itu bilang, alhamdulillah, bila banyak istighfar, semua keinginan saya dikabulkan beliau. Saya kalau minta sesuatu, Allah kabulkan. Cuma gak ada. Kecuali satu yang orang dikabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan sendiri. Tetapi dalam hati, saya mendoakan beberapa hari terakhir. Di Allah, saya berfans banget sama Ahmad bin Hanbal. Saya selalu mention dia, tapi lebih banyak. Saya ingin lagi lalu jual saya beli nanti saya telepon diri dia pokoknya saya fans banget sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah kalau boleh seperti ini banget untuk langsung sama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin belajar satu hadis dengan kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu menghafal berapa hadis? 1 juta hadis. Kalau yang Bukhari yang terkenal menghafal sekitar 300.000 hadis, Imam Syafi'i menghafal sekitar 500.000 hadis, Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1 juta hadis. Salah satu ulama yang menghafal hadisnya paling banyak 1 juta hadis. Kalau kita juga menghafal hadis saja, ini amal-amal kita ada yang berbeda. Apa? Original pasti hafal dan amal-amal lebih seperti hadis. Karena itu belum setengah ada saja belum seperti kan. Saya pikirnya sama hari saya yang menggunakan hafal. Cuman saya dalam doa itu beberapa hari dengan kita. Imam Ahmad harus membimbing kayak macam terang. Ternyata gara-gara ini saya dari tiba-tiba kepengen kali masuk. Gara-gara ini saya setiap beberapa hari itu lagi saya itu pengen masuk itu kenapa? Yang tulang ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Saya adalah Ahmad bin Hanbal. Kalau sama menjawab ini, Masya Allah, ternyata Allah mengabulkan. Ketika ada iman dari istimewa. Dari undang calon-calon perwakilan, kalau orang perwakilan dengan istimewa. Dan jangan sebutkan namanya dulu, yang punya banyak pilihan. Astagfirullahaladzim. Aku jadi begini, itu yang kalau itu kan apa jabat-jabat bebas gitu dan dari sebenarnya itu coba coba dari mereka juga sebenarnya panjat terus kubisnya warna gitu yang itu kalau apa musik di kampus tuh yang pegang gitar jangan diri spesifik dulu biar banyak aturan dan siapa tahu dapatnya habis udah habis kita main basket kemudian pengusaha muda semua itu atau memang segera pula nggak apa-apa kalau 37 senang olahraga pengusaha muda orangnya romantis lagi langsung banget tuh banyak jadi banyak istighfar banyak istighfar ini tuh tidak ada banyak kalau cewek kalau banyak cowoknya harus kayak harus bahasa vulgarnya ngintip tapi jangan semuanya negatif ya
setelah mantap nih, intip. Karena intip itu salah satu di antara cara mencari calon istri dan dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Ada seorang pemuda Ansor, pemuda diri, pengen nikah dengan perempuan Ansor. Kan pemuda-pemuda dulu tuh kalau mereka pada orang-orang yang dalam militer, tapi kalau dengan cewek. Bayangin buat khotbah aja saking kalapnya di luar itu orang apa semua kali itu syahid bukan itu terkenal kali itu syahid kali itu syahid itu sifat mereka menjaga mereka di tempat itu bila syirah yang berpula yang subhanallah malaikat yang menjaga mereka itu bila syahid masalahnya yang kali itu syahid keras dan yang sama itu malaikat menjaga neraka. Tapi dalam mana Allah itu begitu dia buat sangat kekufuran dan habis. Kepada orang-orang yang zalim dia akan bertindak tegas. Tapi di rumahnya kalau dimarahin istri itu aja. Pernah tuh ada seorang perempuan lagi dimarahin sama istrinya. Cuma kalau makanya kalau istrinya di rumah dia aja belum selesai istrinya ngomong terus ya itu bagi di rumah nggak sanggup di rumah ada kembali itu istrinya dan kadang-kadang sama sekali pergi masa udah pergi dan dia susah tuh saya lagi kalau ini habis dilawarin istri lagi ketemu Rasulullah soalnya sekarang kalau ketemu Rasulullah tadi kayak di luar itu udah cuma nongkrong panggil kopi sama Rasul yang ternyata ya jadi kami semua lagi pamit itu dan lagi Habis Rasul orang dia lagi bicara ini tapi Rasul kita lakukan teman-teman pas menutup pintu terdengar dari luar sedang video yang gini ngomongin tentang istri ini dia kalau sama istri pas ternyata nanti juga lagi ngomongin akhirnya orang di luar begitu rasa saya ngomongin tapi kita itu kan waduh dia orang ini kan siapa gitu malah nggak bisa pas tadi kan kita cerita nih kan pembicaraan sama cowok itu lagi itu di apa bicara itu di banyak banget itu kursian gitu ini kan malam itu cuma bilang oke putih soto dan mereka berapa ini sih lagi buat cerita itu dulu kalau misalnya apa lagi topik itu bukan dia langsung sebetulnya saya tuh tadi lagi malas lupa kenapa habis 2 bulan istri makanya saya pengen bisa langsung pas saya ke rumah langsung tiba-tiba di depan pun saya kan langsung bilang lagi di mobilnya kamu tinggal aja dan tapi nanti malam sih pas warnanya gitu juga apa ya ubah gimana juga mereka yang mencuci pakaian mereka yang masuk tubuh mereka yang menjaga keluarga menjaga harta kepentingan pekerjaannya padahal kenyataannya Nabi itu kalau di rumah kata Aisyah menggantikan posisi istri dan membantunya beliau cuci, beliau ngepel, beliau masak itu Nabi banget loh tapi kalau di rumah mereka yang punya tuh cowok luar biasa tuh kalau mau ikut sunat Nabi itu dulu tuh pakai gitu tuh semua luar biasa nyuci di rumah ngomel segala macam terjadi semuanya beres kalau ada apa di rumah subhanallah kata sama Pak ini sebenarnya banget sunat soal apa bang oh masih belum mereka itu sebenarnya materi muas sebenarnya ada di tanzil jam itu sampai besar soal salah jadi tahun banyak lagi jadi rumah yang berkasa di rumah tetap dia sebagai perempuan bukan tahu sebagai istri kan suami bukan istri dan menghamili Ali juga kayak gitu hal itu sebelum perasaan menjadi duanya pertarungan paling di belakang Nabi itu
Nanti setelah masa Ali berganti dengan Ali baru kali dia melakukan masalah pergantian ini. Lalu yang pertama itu Ali sebenarnya. Pokoknya setiap ada Ali yang siapa yang ngaji kedua Ali ngaji. Ali itu sebenarnya kisah adalah ya apa Taimus juga misalnya kungfu ya apa Wing Chun segala macam lah pokoknya Ali aja. Bayangin orang setangguh Ali yang terkenal sebagai gladiator yang Rasulullah itu kalau sama Fatimah marah-marah lagi di aja. Udah selesai Fatimah marah dia keluar tidur di kanan. Bayangin Fatimah berubah mereka tadi katanya kalau kalian bisa menasihati istri kalian tinggalkan istri kalian di tempat tidur. Maksudnya apa? Istrinya tetap kembali kalau suami tidak pergi. Kalau istrinya disuruh orang pergi istrinya ditinggal di tempat tidur yang suami ditinggalkan. Itu sudah adalah syarat yang bisa tinggalkan istri kalian di tempat tidur. Artinya kalian pergi tidurnya di jalan kalian. Kalau lebih lagi Israel itu sampai kalau kita berumuran dengan pokoknya berlebih gitu. Sehingga kali itu dipanggil lagi dengan panggilan khas dorong bapak dulu. Itu jika kali dorong bapak dulu. Kalau nanti sampai kali kepala banyak tapi bilang yang gimana apa yang aku pasti nggak ada masalah sama bantuan. Walaupun pasti nggak ada apa-apa yang harus kelas saya yang soal si. Coba bayangin yang rasional dan keahlian ini yang benar pada berasal kasih tahu dari saya sudah saya forward di bagaimana saya ini. Oh, kalau kita adalah selalu harus pertama asalkan kita sekarang menyebut manusia sendiri pada manusia yang lain. Saya pasti menyebut perempuan sendiri pada tahun itu ada orang bisa secara sih sebetulnya kita tahu di sini. Tapi saya berdua kan kalau sama pada misalnya saya ini perempuan. Kalau saya membagi seandainya ada seorang laki-laki bersuami dan seluruh rumahnya itu berdarah. Lalu istrinya membersihkan tanah dan darah itu dengan cara menjilat. Dengan dia bersihkan tanah dan darah itu suaminya seluruh tubuh. Sesungguhnya itu belum sama sekali kebaikan untuk lingkungan. Gitu harus ada itu semua lakukan sih jadi udah satu lagi bosan pokoknya beban-bebannya kalau yang sama Fatimah ditulis kayak gini asal lagi kita ada sama dengan yang buat itu udah normal kalau saya akan dibaca itu awal kali sudah berhenti habisnya bagus sih cuma nggak bisa. Artinya kali misalnya kan dia kan kalau sekolah langsung apa ini ngomongnya misalnya saya pernah dengar ada segini kan ayah kamu loh gitu saya itu kan tapi kali kapan pakai tulis langsung ya saya sabar akhirnya Rasulullah melalui Fatimah belajar kepada Asma. Siapa itu Asma? Asma itu Asma binti Uwais. Asma binti Uwais ini cewek yang nikah dengan 3 cowok, 3-3-nya ahli surga. Tapi beda sama dia. Cuma pertama nikah lagi, 3 kali dia nikah, tidak semuanya itu 3-3-nya ahli surga. Asma binti Uwais. Suami pertamanya Ja'far. Ja'far itu sepupu dengan Rasulullah dan dikenal dengan julukan Ja'far katanya Ja'far yang punya sayap. Akhirnya dia meninggal saking dalam keadaan terputus tangannya kan itu gara-gara kemudian Rasulullah. Sehingga nanti dia dalam Rasulullah kata tadi terbang dia sampai kapan-kapan sudah dengan sayap di sisi korban Ja'far. Jadi Ja'far bisa meninggal. Suami pertama Asma. Habis itu kita mulai dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar itu berbeda juga. Kalau wafat, menikah lagi dengan adiknya Ja'far. Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat.
Dan Ali juga termasuk yang dijamin masuk surga. Jadi 3 kali dia nikah asmatnya twice, 3-tiganya laki-laki dalam surga. Ini satu-satunya perempuan yang punya suami tidak dia dalam surga. Karena asmat itu twice. Jangan bisa dibahas satu-satu beliau. Kata Rasul yang pergi kepada Asma itu ahli surga. Tidak tahu kalau nanti ternyata Asma juga akan dari istri dari suaminya Fatimah itu. Berarti kalau udah seperti itu kan mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkenan itu. Akhirnya kalau dengan nafsu itu orang cewek-cewek kan harus gitu. Ini nomor aku kalau ingin cara mulai dari sana. Kalau ada sebenarnya, oh dari itu Fatimah bilang, Asma, saya itu diutus oleh Rasulullah SAW. Itu tidak ada sangka. Asma kaget. Astagfirullahaladzim, belajar apa kesalahan Fatimah? Kalau ibadah, Fatimah lebih baik. Pasti Fatimah lebih ada keturunan. Fatimah itu ada Rasul, ada hari yang sebaik-baik manusia di muka bumi. Raja yang terbaik adalah Rasulullah, perempuan terbaik adalah pendidikan. Ada perempuan yang dibandingkan dengan Fatimah. Teman-teman, tapi Rasulullah tidak usah membantu kamu. Pasti ada sesuatu yang kamu punya dan saya tidak punya. Ajarin kamu. Pasal ke orang pun pelajaran tentang Islam. Boleh nggak Fatimah saya kasih kamu beberapa nasihat tentang Asma? Karena Asma ini kan lebih tua daripada Fatimah. Dia bilang, kau yang langsung sedang dengan anak saya dan kau Asma dan Fatimah. Berbagi tahu kepada sunnah ini sampai hingga wafat. Tiba-tiba wafat itu artinya tidak ada lagi yang tersisa dari hak suami kecuali sudah dibikin. Barangkali sudah habis semuanya dari itu. Jadi kalau orang misalnya masukin beliau di kain salat itu wafat artinya sampai kantongnya kosong, ambil semuanya subjek. Pernah uang 500, uang 1.000, 10.000, 100.000, semuanya dikasih sampai pas dia masukin tangan kartu udah nggak ada sisa, berarti wafat. Jadi kalau suami wafat udah nggak ada lagi hak suami yang belum dibayar, semuanya diberikan. Ya Fatimah, berbaktilah kamu kepada suami kamu sampai ketika wafat. Seperti apa ayah sama gini, saya ini kalau suami saya berangkat kerja, maka saya kedua itu berusaha untuk menjaga diri agar tidak mengecewakan suami saya. Jadi nggak ada istrinya itu ngecek yang kemana-mana. Tidak pernah banyak suatu jelas senang gitu ya. Paling dia punya sih akun Instagram, cuma followersnya juga sampai gitu yang aku berikan. Mana followers 1.000 tapi nggak ada siapa-siapa ya. 1.000 siapa fans, 1.000 siapa followers, 1.000 siapa teman. Lalu satu istri suami kan lebih aneh. Jadi followersnya cuma 1. Di kontaknya juga semua hampir nggak ada coba saya tuh tidak kirim pakai harap visual lebih baik menjaga diri kita nggak benar. Selain itu kalau lagi suami nggak ada saya tuh selalu bersatu menjaga diri saya. Gimana suka sekali saya nggak bilang itu pokoknya kalau mereka ini malah dan apa visinya di rumah saya lari cuman bahasa olahraganya Asma dengan cara gitu bersih-bersih itu olahraganya Asma ada semua selain olahraga terakhir rumah. Ketika waktu suami saya muda saya lagi mandi terus ambil lotion itu ya semuanya udah apa saya itu lengkap dong berbagai segala macam udah. Nah tapi pas suami saya datang saya dalam gak itu lagi. Sehingga suami saya ketika pulang ke rumah merasa nyaman. Kayak masuk ke sebuah spa itu langsung ada aroma terapi macam-macam kayak apa parfum yang apa yang natural gitu. Info Asma tuh sekali masuk ke ruang yang semuanya. Di situ pas suami datang saya hidangkan makanan suami saya. Dan makanan itu makanan kesukaan suami saya semuanya. Ada kayak wagyu. Terus bilang apa masalahnya segala macam kalau saya mungkin sebenarnya sebetulnya mami dokter sebenarnya kalau dokter makanya mami dokter jadi dia tahu ada loh makanan suaminya yang disini apa
Kalau suaminya nggak senang nengok, dia akan kasih dendam. Suaminya nggak senang taksi, dia akan kasih taksi. Dan kalau mereka nggak suka suami ini dan ini, terus kasih kalau saya kira kasih kopi dan kita suaminya kan, kan, maka kemudian dia akan membantu tubuh suaminya dengan cara dia di bebasnya dia ada yang tambah doa seluruh tubuh suaminya. Pada selesai itu suaminya istirahat. Lalu Asma datang ke dapur ambil sapu lidi obat. Saat itu obat itu dikasih ke suaminya, yaitu Ja'far. Kata Asma-nya Ja'far, kalau menurut Ja'far, hari ini saya masih punya kekurangan, belum sempurna dalam melayani suami. Please pukul saya pakai sapu lidi ini, supaya Allah tidak menyiksa saya nanti di akhirat. Lebih baik Ja'far aja dari yang pukul saya. Ja'far kalau pukul nggak seperti kekurangan. Please, pukul terpakai sapu lidi kalau masih ada orang dari hak Ja'far yang belum saya berikan. Ja'far nggak ada sapu lidi, pasti dia buat di puluh kali sudah. Makin dia cintai. Tapi kalau bagi orang cerita dari semangat, saya nggak ada bikin apa ini sama. Jadi salah satu mencegah sebelum itu adalah sapu lidi Asma karena cinta. Ada tuh untuk di luar negeri. Ada kamu dia rasa apa nih dengan kita nih pada sapu lidi kalau aku kenapa sapu lidi cinta dari sebenarnya bahkan juga. Aku sebenarnya menanyakan itu ada sapu lidi itu sapu lidi cinta. Ambil Fatimah, pernah mengalami alasan kenapa langsung dulu saya belajar kepada Asma ayahnya. Fatimah kembali ke rumahnya dan perbaiki akhlaknya kepada ayahnya dan mungkin persiapan perempuan sebelum menikah itu adalah belajar kepada perempuan lain yang sudah berpengalaman dalam bagaimana berbakti kepada suami, belajar dari orang yang soleh, hanya minta nasihat ini supaya diri seperti Fatimah, belajar kepada Asma. Padahal teman-teman, Fatimah itu sama dari perempuan yang terkenal. Ingin perempuan yang sebenarnya cuma kalau lagi sempurna ada 124 ribu. Padahal kan, lagi 124 ribu jumlahnya. Sedangkan perempuan cuma 4 yang sempurna. Kasih Fir'aun, banyak dari Allah, kemudian lagi dari istilah Rasulullah, Fatimah yang datang Rasulullah. Cuma lagi jadi sempurna. Kacau. Tidak sempurna tapi dia tidak salah satu kehidupan Rasulullah. Banyak berangkat dan banyak benar. Dia istimewa tapi tidak sempurna. Kalau yang ini sempurna. Orang yang sempurna seperti Fatimah aja, di situ belajar kepada Asma. Ini siapa kita yang merasa tidak perlu belajar kepada orang lain dan menjadi diri Allah sendiri. Karena setiap perempuan menikah itu supaya beralih dari ibu dan ayahnya menjadi kepada suami. Kalau sebelum menikah, itu sudahnya akan jadi telapak kaki ibu. Setelah menikah, itu sudahnya ada di dalam hati suaminya. Kalau suami dari mau, anaknya di dalam masuk. Kalau suami dari maka dia akan bermasalah di bagian suka. Persiapkan diri kita banyak istimewa, banyak belajar kepada orang-orang yang solihah. Kita nasihat, sehingga kita sudah melihat Allah akan datangkan kepada kita suami yang menjadi pemimpin kita. Allah akan berikan agama-Nya. Dan ada lagi, Allah tidak yang memberikan dengan orang tua kami tidak bukan, mati akan hilang di mana, di asrah kasih apa, mikirin malam, Allah hadiahin apa ketika pernikahan, mikirin jauh siapa yang mau didatangin misalnya. Lalu itu ada yang melakukan ini dan ada seorang wanita sahabat Muhajirin yang melamar perempuan Ansar terus datang ke Nabi ini. Kalau saya melamar seorang perempuan yang Rasulullah ingin menikah. Sudah tahu orangnya? Sudah melihat? Belum. Jadi menikah melamar, tapi nggak melihat ceweknya. Saat itu apa? Kalau dengan kalau pokoknya dalam ini itu berarti itu enggak masalah mulai gini boleh soal sesar ini kan cerita ya calonnya ternyata Rasulullah
mengatakan dulu, jangan hanya setuju, tapi ya dulu calonnya aku sudah lihat belum iksunnya terlihat dulu, nah kemudian dia bilang menitip calonnya, oh ya begitu, nah di situ ada kalimat saya tidak bilang menitip calon perempuan yang salah ini, ya kalau ini bahasa sosial media berarti boleh dengan surat Instagram atau akunnya calon kita itu akunnya terdapat nggak kalau vlogger juga postingannya, tapi juga kita akun yang open dan yang paling kalau nah harus dibuat dulu boleh masuk nggak gitu. Kalau yang itu tuh nggak bisa diikuti dan terbuka wanita kayak gini boleh yang selama tidak dilihat. Makanya buat cewek juga kalau memposting itu coba yang aman kan. Yang mana itu kayak foto KTP. Yang foto sama ini. Kalau pas tuan juga mantannya foto lagi. Nggak boleh semua boleh. Kalau mereka macam tahu pakai kacamata itu ya. Ini foto pas terus berapa kali foto kayak kita sendiri. Setelah kadang-kadang mereka tuh ada foto mobil atau ada foto KTP foto mobilnya terang putih. Tidak pas dilihat sama Allah, masya Allah. Dia kan orang yang cantik tapi malah tak ada masya Allah yang banget sampai foto juga ditakuti malah KTP gitu. Pas keluarnya putih hitam. Nanti warnanya kalau beli di sekitar di nomor jadi pola dan pengintir atau mencari model dengan Rasul datang kepada Tuhan dia membuang laki-laki yang nanti tidak terlalu bermasalah. Kalau bisa datang ke tua itu gak usah untuk istirahat itu. Cuma kalau ngomong sih dengan ini bukan ini atau ada isu juga sebenarnya. Janganlah kalian menolak dan jika mereka kepada kalian suara berbeda yang lain asalnya maka terimalah janganlah boleh menolak mereka. Itu hadis sahih Pak. Oh itu udah setahu saya ya kan. Murid saya teori lain menolak atau jujur segala macam kan tidak membatasi wawasan beda ya atau kayak gini. Jadi pakai yang ada satu dua pakai semesta. Karena ini kan nanti baru kita bicara dengan bahasa kita. Betul betul ada cara betul setelah kemudian jadi keluar pergi bagus yang tersedari. Saya ikut gimana pakai jam kita terima. Kalau kita datang sendiri baru di depan aja dari jalan sales. Soalnya itu udah datang ini mungkin pakai kostum apa nih kalau dari apa gitu. Jadi pakai misalnya celana hitam, baju putih kecil, kancingnya di kancing semua sampai ke akhirnya. Dan itu pakai kaos kaki, pakai sepatu kan ada. Rambutnya bersama gitu kan ya. Oh, ini dia di kepala gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, sebentar. Mau jual berapa deh? Saya jual cinta banget. Datang dengan suara kredit. Sebelum saya akan jadi suami yang bertanggung jawab untuk anak bapak, saya tidak akan pilih jabatan. Romantis, tapi bapaknya butuh kawasannya, butuh kepribadian yang mantap bingung. Jadi jangan bawa kita dulu, kita nanti. Tapi bawa teman-teman nanti. Saya siapa? Kerjaan apa? Lagi mencari pekerjaan apa? Mencari pekerjaan. Udah ada tidak, cuma belum ada jawaban Pak. Tapi sebenarnya kalau saya kamu itu bertanggung jawab besar, kenapa jawab? Insyaallah anak bapak nggak ada tambahan. Paling bisa aku nanti bisa jadi bisnis partner. Tapi dimakan harus lebih baik dan kalau insyaallah orang yang kebaikannya
Parang nagagabol ko semua untuk kalau di Indonesia bilang cuma pas kayak kalau semua tidak menikah dengan Khadijah itu satu kota pertama cewek pada hari Khadijah dari trending kamu gitu dan sekarang sama Khadijah dia mana pada mesti walau mereka jadi sangat berat tadi kan mereka di dosis banyak sebenarnya walaupun sudah kejadian tetapi ya perempuan yang berbakat, perempuan yang cerdas, yang cantik, dan agama yang bagus, sebagai cuma bisa banyak laki-laki yang pengen jadikan Khadijah sebagai istri mereka juga nggak tahu ini doa salah kalau saya datang 1 juta nikah itu sudah cukup banget dan juga modalnya Rasulullah jangan harta modalnya Rasulullah itu adalah citra baik kalau bahasa Rasulullah itu adalah sebagai kampanye kan paling nanti kami buat apa cuti kawan misalnya perempuan misal terakhir perempuan kalau sama lingkungan terjadi jadi dalam persinaman anak kita bersama dan kualin kiraan anak bersama itu adalah dari banyak perempuan kalau orang sudah beli dan bisa tuan bisa pergi bersama bersama banyak bersama mana ada sama kayak saya teman saya orang seperti itu pokoknya sekarang dengan bahasa namanya itu nah itu nama sudah bisa tidak masih bertambah adalah saya semuanya aku tahu siapa tidak karena kan agak kecil mana negara ada istilah saya itu memang sama saya ini seperti pilihan yang mendalamnya Nabi dengan tindakan para tajilah syarab masalah itu kan juga jadi dia ada bilang apa lagi kita sama cewek itu dilihat dan masalah ini kadang-kadang kerja sebelum atau bersalah atau bagaimana salah gimana teman Fadil ini cowok kadang-kadang pokoknya saya tidak cowok mereka terus macam kepala bicara sekarang kepala itu semua dia Muhammad itu pengalaman saya dalam semua dia nah kadang-kadang sama saya ketemu orang kecil di senyum satu kedua Muhammad itu kemudian dia berjalan dia itu dipayangi awan berasa heran kemudian dia awal ya biasa orang biasa kalau dia gini-gini saya nggak tahu ada apa di luar ini kok alam semesta ini kayak jatuh cinta sama dia saling kalau kita tuh lagi di padang pasir banyak yang lagi itu mama sampai mereka mereka sih bahkan kita selalu sering kami selalu angin karena semua saya ini cinta kepada Rasulullah ya dan apa Rasulullah saya kan itu selalu masalah selalu banyak yang dengan ini mohon betul-betul itu itu kejadian itu tapi hobi dalamnya lagi kayak apa kayak ini kan salah satu hobi itu apa sama kita apa hobi sekarang paling kalau orang itu apa offroad apa pada pasti atau ada berbagai apa gua punya karena ini dulu lebih rajin bersihkan daripada ahli sihir. Ibu yang suka bersih bersihkan. Tapi lebih offroad ahli aktif sama orang sambat. Perbuatan orang cuma dari kertas kebukuan. Pas sampai di atas kebukuan, kemudian berkata terus sampai di nanti lagi duduk jongkok gitu terus terus berkumpul seperti bicara kali dia ada apa tanya ya kan jadi kami itu orang yang terus oh ini itu apa ini gara-gara
Ya wahai penunggu, sesungguhnya yang ada di atas ini adalah Rasulullah, kemudian As-Siddiq dan Syahidan, dua orang yang wajib syahid. Jadi di situ juga Nabi sedang memberikan berita bahwa Tuhan dan Rasul meninggal dalam keadaan di pondok. Terus gue terus saya sama dia sih. Ini saya bersama orang ini juga tenang, yang di atas semua itu Rasulullah, kemudian sendiri kepada dan syariat begitu kemudian bilang ini saking cintanya bodoh kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah yang lain pun nggak apa-apa nih, Rasulullah terserah beberapa bahwa juga di atas bodoh. Nama sahabat kita kan sama kalau itu ada yang kalau paling ada sama kita jangan macam-macam tapi jangan macam lagi. Orang-orang yang pengen lulus termasuk Rasulullah lagi di orang soalnya itu dulu begitu Rasulullah begitu terkadang lagi Rasulullah jalan orang-orang bilang oh ini bisa jalan gitu udah bawanya orang kalau lu malas banyak kan soalnya terus orang yang gitu kan orang-orang itu suka baca Taurat dan baca hadis-hadis yang besar. Ada hadis Musa lewat yang soalnya itu ada muslim jadi kalau pendek satu hadis dan di hadis Nabi Musa dijelaskan ciri-ciri hati itu kalau kedua Allah dalam hati wanita kan untuk memberi naungan bahasa orang yang beri melihat kata Muhammad di naungi Allah itu lebih jahat itu lebih celaka sampai kalau mereka pun dicelakai segera di bawah supaya selamat ini dia direkomendasi sama Maisal bagi dia pokoknya Muhammad itu pada babat padanya. Dan Rasulullah kalau dia benar banyak juga yang dia panjang bilang dalam selalu bilang amat selalu banyak dasar sejauh Muhammad tuh pada janji dan konflik insya Allah saya gimana kalau mereka akan kalau tahu itu tentang mana yang tadi konflik Allah yang datang ke rumahnya ya terus kami juga Rasulullah dia itu akhirnya lawan secara resmi padahal ada yang kedua yang Rasulullah. Tapi kan bahasanya bahasa isyarat ya salam Tuhan juga tak kewajiban maksudnya masalah tapi kalau orang sini kan suka ngerti gitu ya orang apa dia jelas aja orang suka apa itu orang itu semua banyak sekali kalau orang kan masalah apa orang yang lagi itu dia pun masalah sudah kan dia bangun saya siap aman itu ada yang bisa dilihat lagi dan Rasulullah juga bisa ngerti dan semua berbeda pada hari bulan itu soalnya kalau mengingatnya kemudian minta lama kan kamu tinggal lagi lawan dan jika sholat datang dari waktu ini dan mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun waktu itu Rasulullah sebenarnya mungkin kalau bahasa kita sebenarnya ini hal mintanya sekali itu sholat itu mengenai semasa mikir yang kita dan memilih cuman jawab itu lah semua biasa aja kan Rasulullah sebelum ini sama meja pernah akan tidak sekali itu lah seperti kamu ini kan abad ini wahai pamannya yang bilang saya pendidikan ini putri paman boleh gak kita bicara pemahaman kenapa apa saya yang bilang sama kamu pagi saya berjanji sama Kamila itu Kamila itu dalam 40 putri saya kamu boleh saya kasih jawaban sih cuman lalu mereka menikahkan putri menikah dengan ayah kamu jadi contohnya nanti kan Allah sekarang saya pengen menjelaskan dari mereka yang memberikan kan betul-betul kan mintaannya kayak gitu ya udah apa-apa mengenai lagi dengan mana awalnya sentina orang tua itu gimana gak ada soal udah sih tak bisa bikin lagi kalau orang yang dan akan memberikan perasaan yang muncul kalau kita kalau memberikan jelas dari kematian ini kalau itu pasti ya kenapa banyak saya warnanya juga banyak kebutuhan dari publik tadi yang karena perawatan mereka kalau lagi apa istilahnya terus banyak orang setelah merawat sebelum kerja gitu ya ini ada perbuatan dulu di salah satu kali luar sakit istimewa bahasa jiwa bahasa saya tanya kedua orang sakit jiwa kenapa rata-rata selalu wajah
gagal sebuah ustaz. Rata-rata nggak bisa move on gara-gara ditolak, akhirnya dia dilamar. Setiap hari dia bikin puisi, puisi tentang orang yang dia cintai. Kalau suka kayak gitu, udah move on ya, kenapa bisa udah move on? Karena nggak pakai perasaan yang dalam dulu sebelum dalam. Kalau udah nggak mau pakai perasaan yang dalam, insya Allah mau mengundangnya. Tapi kalau belum, kalau kayak ini gimana kan? Membahagiakan rasa dirinya sendiri. Karena saya pernah punya pengalaman susahnya move on sampai di sini susah move on dari sini tentang kalau jam sekolah kan saya dari luar ditolak aja datang ditolak kenapa ditolak datangnya itu dalam keadaan ini atau kemampuan terperiksa terus sampai di sini Assalamualaikum. Jadi, sama sih kalau apa sih gitu kemudian jadi dalam respon. Jadi orang kalau saya pakai perusahaan duluan, bukan juga. Jadi dalam pakai perusahaan. Tapi itu sekali sama cewek itu anak dalam motorin, tetap betul. Kalau hidup ini ini kan bagi jatuh ternyata diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada anak dan kamu tahu. Udah kan. Jangan rumah tangga. Bagaimana seorang laki-laki itu menjadi gomang bagi perempuan itu memperlakukan laki-laki sebagai pesannya walaupun semuanya itu tergantung di mana kita ya saya ingin baca di sini mungkin sih berarti ada 20 sifat romantis Nabi kepada istrinya. Ya apa itu kali buat bersuara khawatir melihat dan juga buat yang cewek-cewek bermain dicatat nanti bisa forward ke cowok itu. Terus baik, 20 sifat romantis nanti kepada istrinya. 1. Membukakan pintu mobil. Ini saya. Ketika lagi jalan sama Sofia itu lagi orang yang beli musimnya 17 tahun pas bekerja di Sweet Sebuah TV itu mereka sebenarnya jadi yang sebenarnya menanyakan seperti itu kan kenapa sebenarnya kan sama Sofia mau dibawa pulang naik kontak jadi mobilnya itu merek kontak naik mobil naik kontaknya tinggi tuh biasanya kalau mau dinaik itu duduk pas kontaknya duduk Sofia mau naik masih tinggi juga naik jauh dan menjadikan untuk beliau sebagai kata buat Sofia dari berangkat kontak itu antisipasi. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar tentang nanti yang romantis coba lihat dulu aja apa gitu kalau mau pesan berapa kilo 30 kilo buat 50 kilo ya berapa sih standarnya 50 lah ya kalau 50 dia capeknya naik di atas kalau terus kita berarti ke atas kalau itu kalau di rumah kalau misalnya ada harus naik ke atas itu kayak itu mobil itu di antara otomatis mana nanti sama-sama cuman kalau nanti kan benar-benar naik ke atas untuk lebih gini gitu kayak pakai tiket itu ya kayak kalau apa Romeo dan abang gitu terus naik ke atas itu naik ke atas hotel udah sekali ini sama Nabi dia setiap kontak terus Sofia juga pakai di atas untuk Nabi baik itu 1 jadi kalau jalan itu laki-laki membukakan pintu mobil kalau naik ke motor apa dari itu jauh aja Kenapa sebenarnya itu sudah lagi? Kita nggak bisa betul. Satu itu kan siang istri ketika datang dan beli. Setelah sambil kau ingat, siang istri ketika datang lagi. Apa ini saya? Karena Aisyah Nabi itu sering hadis riwayat kebaza. Tapi ini sering tahu harus berbuat itu istri. Karena maksudnya kalau mau mencuri istri masih malu. Terutama karena ini kan selalu mengatakan sebelum berbuat siapa kan?
Jika seorang melalui baru itu sudah lebih sesuai untuk dari silat kemudian bermutu mencuri alasan itu salah satu obat sebenarnya. Kecuali benar ceweknya ini bagian dari sunatan. Makanya sekarang kalau udah nikah, ingin dapat pahala itu seru. Kalau belum nikah, ingin dapat pahala itu sangat kan. Kalau udah nikah, bisa tambah sholat tapi pahalanya kayak sama kepada kamu. Cuma kayak istri doang mengenalkan diri kamu itu Pengalaman saya istri itu pahalanya kayak gimana? Kayak orang sholat orang kali sholat betul. Takut namanya itu ngapain sholat Tuhan? Lu nggak Tuhan udah Tuhan di mana? Mereka menjadi istri dari sini. Jadi jadi masjid atau di masjid mereka Tuhannya lebih kurang gini. Kadang-kadang kamu nih setengah jam pernah ada. Romantisme kalau sejuk terus ketika makan minum sendiri kita segera berdua ini tolong dicatat ya jangan sampai nanti orang kita di sana ada gelas ditulis dua gelas satu gelas papa satu gelas mama dan ada lagi gelas papa gelas mama kalau kembali gelas mama mamanya minum kopi papanya minum susu jadi kalau gitu ada kelas mama yang ada kelas titik juga karena kami disebutkan dalam peristiwanya kursi Aisyah nah itu kalau minum kayak pasti bawa Aisyah duluan daripada besar boleh tahu kayak saya atau begitu saya belum tidak bilang kalau apa sih kecil ya inginnya mulai lawannya kalau sampai itu tapi kalau perhatikan bekas bibirnya Aisyah mana tapi minum bekas bibirnya Aisyah itu dia harus melakukan kalau sudah kalau bacaan yang seru itu ada itu mereka lebih bagus pakai perasaan itu begini ya kalau kita mengucapkan sampai ke masa kita yang mau tahu memberikan beda kerjaan cuma salah lima kalau lu pas dua sana kita atau asli sama wakil ketua Pimpinan juga yang menjalankan suatu istri anak apa suami istri kita membahas seperti membahas apa ada pasti ini suami karena saya menyatakan ya ketua osis satu SMA ada sama itu suami istri beneran memang ada secara negara kan kalau apa oriental secara negara tapi secara pisah kalau nggak balik cuma cukup jadi mereka belum diresmikan, nanti diresmikan secara negara ya setelah hukum. Saya 16 tahun nikah. Ayahnya proses salah satu kampus di Aceh, ibunya tahu. Yang dari ceweknya, dan cowoknya ayahnya berusaha. Jadi keluarganya pendidikan orang yang berpendidikan baik. Justru karena berpendidikan baik, ayahnya sekarang meninggal. Jadi pas pulang, ayahnya tanya ke laki-lakinya, kamu gimana di sekolah? Alhamdulillah, aku soalnya nggak senang sesuatu kan pada sifat sih ya udah sih juga kayak cerita Alvin Wahab ada film gitu masih betul kayak kan kita lebih berat lagi sih akhirnya tahu orang tua yang mengalami ini kan jadi kalau mereka pergi sekolah jangan berdua gitu kita satu soal itu ada senjata yang datang juga berdua jadi kalau bukan saksi itu baca sama yang baca undang-undang gitu baca semua jelas ya saya menjadi sendiri kalau kita yang rapat khusus itu pemerintahnya berdua kalau itu kan jadi karena kamu masih muda kalau kita mungkin kalau malah sendiri di depan bicaranya serius itu si Ade tadi sebenarnya diminta dari sekolah saya oke itu ada aku tulisnya cuma itu sih dan bulan berbanyak kalau itu apa keinginannya dari atas 10 kan
biar dia baca sendiri nggak usah dibahas. Pas dia lakukan semua gua ada teknik apa, oh listnya berdua bulan, nggak bahas aja masing-masing tahu yang dibahas apa tentang lagi falling love, lagi pokoknya lagi cinta-cintaan gitu. Itu bisa dilakukan kalau kita sudah lain. Jadi mau minum duluan, ya udah kalau mau makan itu satu pegang kartu, satu pegang sendok. Jadi pas memotong daging, memotong berdua satu di ya udah sih mau makan aja dengan panasnya begitu potong daging steak. Kita yang pakai dimakan seperti bapak yang usah terlalu banyak. Apalagi aku bilang gini, makanan berdua cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Maksudnya apa? Makanan itu kalau makan sebenarnya seperti menurun. Apalagi kalau modalnya kurang, tetap ke kafe gitu, pesan nasi goreng satu aja, nggak usah banyak-banyak. Padahal gue kira ke pasar gitu, misalnya apa? Saya kira, kok pesan saja bakal kan yang itu, padahal nggak jadi. Tapi ini gitu. Makan satu nasi goreng berdua. Kalau lagi makan nasi goreng, suaminya makan lagi pada istri dulu. Kalau lama istrinya jadi kalau saat gimana kapan sih gue kayak gitu? Ya sekarang dan apa adanya sudah dari buat adopsi usia gitu. Dan gitu kan pokoknya paling baru itu keluasan jadi Gawasnya apa ya? Soalnya aku udah pengalaman seperti itu. Karena pengalaman dengan kamu juga pengalaman kan ya, tahu karena begitu nih. Dan keempat, suami menikmati istri. Terus itu untuk sangat besar dan sesungguhnya jika engkau mempunyai nafkah, maka hal itu pasti dekat. Tidak suatu nasi yang kau sukakan untuk sendiri pada sedekah yang sedikit bagus. Bayangin, kalau yang dikandung sedekah itu gampang. Kalau ini istri itu aku sedekah. Oh, udah gampang karena mereka udah tuh. Tapi kok sama ini kan ada. Istri ketika sedang sakit atau memanjakan istri ketika sedang sakit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi adalah orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya ketika sedang mengganggu karena sakit. Contohnya apa? Nabi baru pulang ke rumah, tadi saya banget pulang kerja itu capek, sendiri sampai di rumah bilang, Aisyah, kepala saya sakit, gitu. Yang itu sama Aisyah. Aisyah langsung bilang, aduh kepala aku sudah. Aisyah nanti punya sih teman-teman itu kepala suka sakit. Ya tuh bawa kan tahu saya misalnya nanti bawa juga. Tapi yang itu kepala sih, tapi ini cuma dari destinasi, aku nggak tahu sih ternyata. Kadang-kadang ibu kita itu perang antara ibu di sini. Kalau saya belum capek, cuma dari aku di rumah aja tadi kata lagi selama aku cuma. Tapi kalau langsung keluar, udah pulang capek berapa, berjihad, mencari nafkah, dan sedikit aja kepalanya sakit, baik saja kepalanya juga, tapi tahu. Siang pagi nanti jadi kepala langsung. Dan saya masih ini ujung-ujungnya setelah ini saya udah baca kajian sebetulnya nggak sakit sih cuma berdoa tapi kadang-kadang langsung terjadi kalau dipijat tadi kan nanti kami bersenang dan mau dari beberapa kebesaran dengan istrinya kalau yang itu bisa bercanda ketika istrinya sedang marah ini terlihat kalau bagi istrinya marah bercandai kalau bisa diusul contoh istrinya marah mana. Kalau dokter Aisyah capek seharian bikin kue, jadi sebetulnya istilahnya yang nggak terlalu pintar memasak. Kalau istilahnya yang pintar memasak itu banyak usaha. Kalau Aisyah nggak pintar masak, makanya dia kalau sekali pintar masak capek banget tuh. Karena mau sana kalau segala macam sampai segala macam udah bikin kue, kalau misalnya halal bikin kue dijadiin. Tadi makan kue malam lagi berdua, buatan Aisyah, istilahnya yang lebih tua kan namanya seorang ini kan
Kemudian dari ini kan istri karena setelah ayahnya wafat, saudara menikah dengan Nabi untuk menjaga anak-anak Nabi, walaupun sebetulnya sudah tidak menarik dan saudara tahu. Ternyata saudara itu berbicara Aisyah saudara dan berkata Aisyah, saudara masih masuk. Dan kata saudara, saudara, wah hari ini masuk boleh. Kata Aisyah, masalah apa ini? Perbuatan ada orang kata namanya enak. Kata saudara, saya nggak mau pindah ke lingkungan, saudara lagi daya. Ini kenapa sih bukan masuk hotel, kalau orang dia segala macam bukan ini kan? Aku mau dari lagi loh. Kan soalnya gue selesai, saya malas pikir kayak gitu cuman saudara katanya sih, boleh kamu sih. Kalau teman kamu deh, ambil suka. Kalau kamu punya cerita lagi, wahai saya cerita lagi, apakah kalian mengaku kepada Tuhan di luar kau tetapi tidak tahu kepada Rasulullah? Terus dia harusnya Rasulullah mereka tahu kebenaran Tuhan. Apakah kalian takut kepada Tuhan dan tidak tahu kepada Rasulullah? Tiba-tiba dari dalam kabel ada suara cewek-cewek itu mungkin boleh. Ya, soalnya Umar itu kan salah dari kepala pun. Kemudian, untung ada yang lagi bilang, tapi kau keras dengan kebetulan baik. Jadi itu benar-benar lebih semua. Ya, jadi kandung terus mau juga ini santai. Semuanya ibadah tapi kau tegas atau keras terhadap apa yang dilakukan. Akhirnya kalau selesai, pelan-pelan lagi beres-beresin itu tidak beres-beresin. Karena kali ini akan terhasilkan dari semua yang paling banyak apa yang kita bukan sesuatu yang penting bahwa Nabi itu gitu. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu bisa bercanda ketika istrinya marah. Sudah kenapa? Kita telepon, wah bisa jadi kita WA, lagi baca-baca. Kalau perlu di-tol itu nomornya. Kalau bisa nih, dukungnya sama sekali. Sandain aja. Sandain aja juga apa? Mainan dan jiwa muda. Gitu kan ya. Kayak romantis, sebenarnya bukan kaktus. Tapi saya bukan itu aja. Di rumah mana, saya sedang sentuh suci. Ini adalah bisa kita bisa ini senang. Mungkin sih gue aja dan sekarang lagi gitu. Tadi yang beberapa kan, yang gue juga. Nabi suka memberikannya. Salah satu tadi yang pernah dikasih sama Nabi itu, transform dari Najasyi. Batu dari itu orang, Habasya. Dia harus 100 miliar itu lebih sekitar 10 juta. Jadi kalau kasih itu hadiah dikasih handbag gitu ke istri itu cuma Nabi. Kasih hadiah. Mungkin sepatu apa yang harganya sekian itu sudah Nabi. Kalau semua tapi yang paling menunjukkan ekspresi perasaan tentang kita yang benar. Gak perlu hadiah aja ke kita. Kita dikasih tahu jadi aku mau kasih tahu hadiah ini loh ke kita. Pas lagi jalan awal, tiba-tiba dia lagi nyari apa gitu, kita perhati ngomong di sebelah olahraga kita di laporan cueknya. Tiba-tiba nanti kita jadi kita lihat, ternyata lagi. Pak, tadi istri saya cuma ini dan tandanya Pak saya punya yang mau istri. Kalau ini mas lagi diskon, ada sekian cuma 15 diskonnya berapa? 10%. Jadi 14 juta 13.500. Iya nomor kali ini Pak. Kira-kira ternyata salah banyak misalnya. Tapi kau ini kau berapa 200.000 ya sih satu gitu pasti kayak sedikit. Sedikit doang masih sih tapi masih banyak kalau ini bahaya untuk duitnya dan gitu. Boleh jadi apa yang dia suka udah itu banyak banget kan semua ada yang tahu kan kita instingnya gitu sebenarnya. Dan salah seperti itu tadi itu kalau mereka kesimpulan tapi musuh lagi kesimpulan maksa gitu gara-gara pengen tunjukin itu ada di dalam sebenarnya nama itu hanya urusan ramalan lagi gitu ya udah pas bahas saya keluarga dulu gue coba si masnya mas tahu kita istri di dalam sebenarnya punya siapa masih kita buat proses saya punya siapa udah kita mau pesan sebenarnya bukan kan tadi kamu punya suara pokoknya tinggal lagi belajar bisa pas makan sebenarnya dia wajar udah makan ini doang nggak kita apa iya aku punya siapa keluarga ini yang kalau sama kakek tahu itu
Terus betul pada saat itu suka ngajak istrinya sama ibu. Jadi kan dalam banget hasil pada ini membantu semua rumah tangga masyarakat. Maka di luar tadi hasilnya atau di apa makan di tubuh gitu makan di mana gitu makan di jalan misalnya mereka kopi apa tuh kopi sih. Nah dan itu pernah diundang makan keluar sama-sama. Jadi harus atau dia juga bisa ya kita jadi itu. Tapi kalau hari terus kalau yang istri saya kan tadi ada soal ya udah kalau itu saya nggak mau pergi. Kita orang itu pulang datang lagi harus sekolah datang dong sama saya karena pergi datang sekolah terus saya dibutuhkan jual terus semua aja teman saya ada itu sampai dia kali naik saya baru izinkan boleh bikin baru lagi boleh bangga Aisyah itu sama saya juga pada sahabat dan walaupun sederhana oh ya ini kalau cinta beda-beda di zaman sekarang mungkin kadang-kadang bukan perlu pandangan dulu kalau soal tadi kita main soal misalnya kayak di luar sini ya dari suasana baru selain makan dan makan dengan suasana yang tempat beda. Jadi kalau nanti soal belajar, jadi saya pengen dibahas yang namanya nilai itu gimana? Bisa yang ada soal lebih soal di bawah masalah di depan pintu jika saya pakai ada tadi itu hanya hal awal yang jadi kalau terjadi dari kemarin yang kalau dibahas jadi lucu juga. Jadi mau macam-macam itu saya boleh diperlihatkan bahwa selalu gitu. Artinya sesuatu yang baik seperti mata kreasi itu waktu apa yang dinamakan kalau menikahlah harus segeralah puasa segeralah kepada kebaikan. Di antara dua kebaikan yang disuruh bersegera itu adalah segera sholat tepat waktu dan segera menikah jika sudah uang di sekarang. Jadi teman-teman, maaf ya kalau jelas ini ceramahnya. Ini saya waktu kerja sebenarnya. Mudah-mudahan tadi bermotivasi dan menjadi ustaz buat teman-teman. Itulah setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Agi, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu,
Alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2 meter setengah. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang gak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu, aduh jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'atak kata Teh Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantap, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa, namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di masjid itu? Kata dia.
Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya, kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah, Hanan yang mana nih, kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Ataki. Ntar dulu saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak, sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek, coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia, terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya, gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan
atasannya bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar ustadz dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan.